Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinfo Dunia Sepekan dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Pratiwi, inilah Sinfo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ancaman di darat, laut, udara, dan bahkan ancaman cyber menjadi fokus latihan gabungan Amerika Serikat dengan Indonesia dalam Super Garuda Shield yang juga melibatkan banyak sekutu Amerika Serikat dan negara kawasan. Lantas mengapa latihan ini terus dilakukan dan apa manfaat bagi kedua negara? Berikut informasinya. Sedikitnya 5.500 tentara dari 10 negara termasuk Amerika Serikat mengikuti latihan gabungan militer Super Garuda Shield yang diselenggarakan TNI Republik Indonesia. Sejumlah negara lain mengirim pemantau. Di masa transisi pemerintahan, Dubes AS untuk Indonesia menyebut AS siap bermitra dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. We have worked with the new president because he was Minister of Defense. He is well known to us and we have worked together. Because of his position in this government. Seperti tahun sebelumnya, Latgab bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan kemitraan militer negara peserta. Tahun ini, serangan siber jadi salah satu tambahan materi yang dibahas. TNI menekankan Indonesia kukuh pada ideologi non-blok dalam kompetisi AS Tiongkok. Kan tidak bisa kita menyatukan satu doktrin untuk menjadikan satu, dan kita bukan aliansinya dia. Ya. Kita hanya mencari, melihat mana yang lebih baik untuk diadop oleh kita. Tak hanya dengan Amerika Serikat, Indonesia dan negara-negara di kawasan juga menggelar latihan gabungan militer dengan Tiongkok, negara kompetitor utama AS di kawasan yang berseberangan dalam memandang kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Analis menilai tak jarang latihan gabungan militer adalah bagian dari diplomasi pertahanan. These exercises are primarily a form of defense diplomacy. And they're meant to send political signals. They're often more important about the kind of strategic signals they send than actually the military value of them per se. And I think that's really the case with Indonesia and the exercises we do with Indonesia to show that there is this deepening defense cooperation relationship between the two countries. Analis lain mengamati strategi yang dilakukan negara kawasan ini untuk mempertahankan ideologi non-blok kawasan, meski Amerika masih jadi negara acuan untuk melakukan latihan gabungan. The Indonesian Navy warships is able to communicate directly with the American warships. The kind of exercises is sophisticated, high-end, but with the Chinese, it's a bit different. It's basically basic, simple passing exercises, signaling exercises with each other. There is one Southeast Asian naval official that shared with me the exercises with the Chinese are so basic that they can be done with fishing vessels. Lowy Institute mencatat sepanjang tahun 2021 hingga 2023, Amerika Serikat melakukan 525 latihan militer gabungan yang tercatat dengan negara-negara di Asia Tenggara. Ini membuat AS sebagai negara di luar Asia Tenggara yang paling banyak melakukan latihan gabungan, diikuti oleh Jepang, Australia, India, dan Tiongkok. Dari Washington DC dan Sidoarjo, Jawa Timur, Virginia Gunawan, Ahadian Utama, Hafiz Sahadeva, VOA. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Capres Partai Demokrat, Kamala Harris, dan Capres Partai Republik, Donald Trump, akhirnya melakukan debat perdana. Setelah debat Trump dengan Presiden Joe Biden sebelumnya berujung mundurnya Biden dari pencalonan, lantas sejauh mana debat bakal mengubah dukungan calon pemilih Amerika Serikat? Berikut informasinya. Jabat tangan ramah antara Wakil Presiden Kamala Harris dengan mantan Presiden Donald Trump saat keduanya menghadiri peringatan serangan 11 September 2001 di kota New York bersama Presiden Joe Biden dan Cawapres Partai Republik J.D. Vance. Malam sebelumnya, Harris dan Trump beradu argumen seru selaku calon Presiden Partai Demokrat dan Partai Republik. First debate for Kamala Harris where seasoned Donald Trump has had 7 contrasting styles and backgrounds and kind of philosophies in the debate. So it was a real clash of differences between the two. Ditemui dekat studio ABC di Philadelphia, tempat debat berlangsung, pendukung Harris maupun Trump punya reaksi berbeda terhadap kandidat yang mereka dukung. Kamala Harris, all she did was attack him. She didn't talk about the policies.
She didn't talk about her differentiations between her and the Biden administration. When Afghanistan came up, what did she say? A lot of nothing. She did exactly what she needed to do. She showed to those undecided voters what Democrats have known about Kamala all along, how strong she is, the plan that she has, what a great senator and vice president she has been, and that she's going to be a great commander-in-chief. Debat capres ini terjadi kurang dari 2 bulan jelang pemilu, bahkan di sejumlah negara bagian, in-person early voting atau memilih terlebih dahulu akan segera dilangsungkan. Jejak pendapat New York Times dan Siena College menunjukkan 28% pemilih Amerika merasa mereka masih ingin tahu lebih banyak tentang Harris, sementara hanya 9% yang merasa ingin tahu lebih banyak tentang Trump. People's attitudes about Trump are grounded in 9 years of, they're getting information about him. People know who the vice president is by name, but they don't have strong opinions about the vice presidents most of the time. Di luar calon pemilih yang belum tentukan pilihan mereka, debat yang disiarkan langsung secara nasional cenderung menguatkan pilihan mereka. Everything I've heard from her come out of her mouth, and she's had all these years to do this, but she hasn't done it. Donald Trump trailed off. He often related it back to a xenophobic remarks about immigrants instead of actually answering the questions. Tapi analis mencermati, bagi mereka yang belum menentukan pilihan, debat capres menjadi kesempatan menimbang kembali kedua capres. Debates may or may not have any long-term influence on the direction of a campaign, but they always benefit the viewers. People always learn about the candidates from them, and people that do watch them always see their confidence and their knowledge about the election go way up. Belum dipastikan apakah akan ada debat kedua antara Harris dan Trump. Tapi Senator J.D. Vance dan Gubernur Minnesota Tim Walz dijadwalkan menggelar debat cawapres pada tanggal 1 Oktober. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah negara bagian dengan penduduk relatif sedikit dan terletak tak jauh dari Washington DC memiliki dampak besar pada politik nasional di ibu kota Amerika Serikat. Negara bagian tersebut adalah West Virginia yang dulunya kantong Partai Demokrat, tapi belakangan menjadi pendukung kuat bagi Partai Republik. Di tengah kemeriahan melepas musim panas di West Virginia, perhatian warga negara bagian ini juga tertuju pada Pilpres AS. Dengan mundurnya Presiden Joe Biden dari pencalonan, digantikan Kamala Harris. It's going to attract a lot of the female vote, the minority vote to her, but there's no substance there. She has nothing to run on, no track record to run on. Warga West Virginia termasuk pendukung kuat mantan Presiden Donald Trump, capres Partai Republik. It makes me nervous because, to be honest, I'm a Trump supporter. But I think everybody who was kind of unsure will now go with Kamala. Negara bagian berpenduduk tak sampai 2 juta jiwa ini punya pengaruh besar secara nasional karena senator mewakili West Virginia, Joe Manchin, seorang senator independen, termasuk suara kunci dalam meloloskan perundangan pemerintahan Biden. Tapi dengan mundurnya Manchin dari pencalonan kembali, Partai Republik berpotensi kuat merebut kursi yang ditinggalkannya dengan pencalonan Gubernur Jim Justice. We mine coal, and there's been an attack on coal, and Governor Justice owns coal mines. So we expect to see that industry protected. Partai Demokrat dipandang sebagai yang paling berandil dalam terpukulnya industri utama West Virginia, penambangan batu bara. Meski kebenaran tuduhan ini dipertanyakan tokoh Partai Demokrat. That is directly because of automation, because of the coal bosses automating away the jobs and switching to surface mining rather than underground mining. It's a convenient scapegoat to blame environmental regulations. Calon senator penantang Justice dari Partai Demokrat justru menuding kebijakan Partai Republik memperlemah ekonomi West Virginia. We have to encourage small business in ways that hasn't been happening, and we have to keep our young people there. Our state legislature keeps passing really restrictive laws like the abortion ban, like LGBTQ laws that are basically sending young people a message that we don't want you here. Tapi warga West Virginia banyak yang lebih menyalahkan Joe Biden dan Kamala Harris atas keterpurukan ekonomi negara bagian ini. Why would you want to pay $1 more for gasoline? Why would you want to pay 25% more for groceries? Why would you want to have a mortgage interest rate that's doubled during the Biden administration? And she has to own that. Survei baru-baru ini oleh Surat Kabar di West Virginia menunjukkan Donald Trump unggul sekitar 27 poin dibandingkan Kamala Harris di negara bagian ini. Dukungan bagi Trump di West Virginia saat ini tak banyak berbeda dibandingkan dukungan baginya pada Pilpres sebelumnya. Pada Pilpres 2016,
Ia memenangkan telak negara bagian ini dengan margin kemenangan terbesar dibandingkan negara bagian lainnya. Dan pada Pilpres 2020, ia memenangkan West Virginia dengan margin kemenangan terbesar kedua setelah Wyoming. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, bila ikan gabus lazim ditemui di Indonesia dan sering dimasak serta disantap, maka ikan ini sangat asing bagi warga Amerika Serikat. Ikan ini pun tadinya tidak ditemui di Amerika Serikat dan lepas ke perairan Amerika sebagai satwa yang dikhawatirkan bisa memakan habis ikan lokal. Tapi di negara bagian Virginia, kehadiran ikan ini justru direspon positif oleh warga yang memiliki hobi memancing. Bila cuaca sedang memungkinkan, Mike Solicki bisa ditemui di perairan di Fredericksburg, negara bagian Virginia, sekitar 1 jam perjalanan mobil dari ibu kota AS. Ikan yang diburunya adalah satwa invasif yang dianggap ancaman bagi satwa lokal. For me, it's the best fish that ever hit the United States. I hope it winds up going in every body of water so everybody can enjoy it. Ikan yang dimaksud adalah ikan gabus yang pertama muncul di anak sungai Potomac sekitar 20 tahun lalu. Sejak itu, Mike rajin memancingnya. The water is very shallow, gets very grassy, and that's their perfect habitat. Ikan gabus yang di Indonesia juga disebut kutu berasal dari Asia. Ikan ini bisa tumbuh hingga 80-an sentimeter dan bisa bernafas di luar air dan bertahan beberapa hari tanpa air. Dengan gigi tajam, ikan ini juga berpotensi menghabisi ikan lokal. What was driving the fear was that the abundance of snakeheads would get so high, they would just overwhelm the system. That never happened. Ikan dan burung setempat akhirnya memangsa ikan gabus. Sementara ikan lebih kecil beradaptasi dan belajar untuk menghindari ikan ini. So the species they're eating the most of are not declining. So that, and again, if you look at the numbers of them out there, that would suggest they're not having an impact. Pada saat yang sama, warga Amerika menemukan bahwa ikan gabus ternyata bisa menjadi santapan lezat. Like swimming chicken, it's the most heartiest piece of meat that you'll ever get. Meski dampaknya tak separah estimasi, peneliti tetap berhati-hati. They get in somewhere different, maybe where we have a threatened or endangered fish, where there's not as much diversity in the fish community. There could be some impacts, unwanted impacts in a situation like that. So that's the hesitancy to sort of embrace the fish. Kondisinya berbeda untuk ikan laut, lionfish dari Samudra Hindia dan Pasifik, yang di Indonesia sering disebut sebagai ikan skorpion, satwa invasif di Laut Atlantik yang akhirnya memusnahkan banyak ikan lokal dan tak memiliki predator alami. Sejumlah restoran dan supermarket di negara bagian Florida kini menjual daging ikan skorpion karena sebagai bagian dari strategi pemusnahan satwa invasif ini, warga dianjurkan untuk mengkonsumsinya. Strategi serupa juga diberlakukan di kawasan Barat Tengah Amerika Serikat atau Midwest terhadap ikan invasif lainnya, yaitu sejenis ikan mas Asian carp yang baru-baru ini diberi nama baru kopi, singkatan dari copious atau berlimpah, karena begitu berlimpahnya ikan ini sehingga mengancam fauna setempat. Daging kopi kini juga bisa ditemui di sejumlah supermarket dan restoran di Illinois dan sekitarnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia Sepekan. Pemirsa, pengamat tetap Palestina untuk PBB hadir di sidang Majelis Umum PBB untuk menyampaikan pendapatnya bahwa Israel harus mematuhi pendapat penasehat bersejarah. Berikut informasinya. Pengamat tetap Palestina untuk Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Riyad Mansour, mengajak Majelis Umum PBB untuk dapat menegakkan kewajiban mandatnya serta memastikan Israel untuk dapat mematuhi pendapat penasihat ICJ di New York pada Selasa kemarin. Hal tersebut disampaikan sehari sebelum pemungutan suara dalam resolusi seruan Israel untuk menarik mundur seluruh pasukannya dari teritorial Palestina yang telah diduduki. Saat Mansour memberikan pernyataan kuncinya, perwakilan tetap Israel untuk PBB Dani Danon justru mengkritik keras resolusi tersebut karena dapat menggerakkan kawasan ke arah belakang serta menunda harapan untuk perdamaian. This was a historic opinion. Let me repeat. This was a historic opinion as this was the first time the court examined the Israeli occupation as a whole. How dare you continue this tradition
of passing one-sided resolutions against Israel without even pausing to consider what the Israeli people have endured. Since October 7, this Assembly has passed 2 resolutions on this matter. Yet, there has not been one word about Hamas and barely a word about the hostages. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 9 orang dinyatakan meninggal dunia akibat serangan ledakan melalui alat komunikasi pagar Selasa lalu. Serangan tersebut diduga diretas oleh pihak Israel yang menyasar kepada kelompok Hizbullah Lebanon. Masyarakat kota Beirut, Lebanon mengalami peristiwa menggegerkan di mana alat komunikasi pagar meledak bersamaan di seluruh titik di kota Lebanon pada Selasa lalu. Ledakan tersebut diduga diretas oleh intelijen Israel terhadap alat komunikasi pagar yang dipakai oleh kelompok Hizbullah Lebanon. Melalui rekaman yang beredar di sosial media menunjukkan upaya penyelamatan yang dikerahkan untuk menolong korban ledakan serta mengevakuasi korban tewas akibat tragedi ini. Sebanyak 9 orang meninggal dunia dengan korban terluka mencapai 2.000 orang, termasuk 200 lainnya mengalami kritis. Titik ledakan tersebut terjadi di pusat kota Beirut, wilayah Saida, Nabiet, Tebnin, dan Lembah Beka. Berbagai sumber menyebut ledakan ini dilakukan oleh intelijen Israel terhadap kelompok-kelompok Hizbullah yang sedang berada di Lebanon. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 kapal angkatan laut milik Jerman tiba di pelabuhan Manila Senin lalu dalam kunjungan peringatan 70 tahun diplomatik Filipina dan juga Jerman. Ketibaan kedua kapal tersebut menjadi momok yang dipertanyakan mengingat Filipina dan Cina yang sedang bersitegang atas Laut Cina Selatan. Untuk memperkuat kerjasama kawasan Asia-Pasifik khususnya penempatan Indo-Pasifik dan Jerman 2024, 2 kapal angkatan laut Jerman berlabuh di pelabuhan Manila, Filipina. Kedua kapal tersebut berlabuh hingga Kamis lalu, sekaligus memperingati 70 tahun hubungan diplomatik antara Jerman dan Filipina. Melalui pernyataannya, Duta Besar Jerman untuk Filipina, Andreas Pfeffernolke, menyampaikan kedatangan militer Jerman tersebut sebagai komitmen terhadap kebebasan navigasi terhadap UNCLOS serta tatanan berbasis internasional. Kedua kapal tersebut berlabuh untuk meningkatkan keamanan teritorial di Filipina, sementara negara tersebut, Filipina, sedang menghadapi konflik keras dengan China terhadap wilayah Laut Cina Selatan. Visit today here is a clear commitment to freedom of navigation, a clear commitment to UNCLOS, a clear commitment to freedom of navigation and the international rules-based order. So the Indo-Pacific Deployment 24 clearly serves the purpose to demonstrate the world, but also our friends here in Southeast Asia, that Germany, although we are 10,000 kilometers away, is part of this region, is part of the security and stability in this region. And that is why we are here. And well, China's comments that we should not interfere, I can only say you all do know well where China's navy is navigating. It's not only in the China Sea. We've seen them in the Mediterranean. We've seen them in the Strait of Gibraltar, far away from China. So asking that we should not be here is definitely something we should not argue about because it's not worth it. Let me repeat, UNCLOS is the basis for peace and stability on the high sea and everywhere in the world where it comes to waters. And that is why we are here to exercise our rights in accordance with UNCLOS. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi terakhir kita dalam perjumpaan kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.